kama nakulle yang antu an-narusuk yarikan naba batita as-sambai ransum billah ta'ala. Jadi ini dikenanya ansum billah ta'ala atau as-sambayang biasa ni kupakainya batita Allah ta'ala untuk talu tahu. Pertama dia pasambayan di dalam neraka, pasambang apa yang jauh para mikesi. Kemudian dia berjanji dia untuk keberuntungan kata rupokan. Jika menjadi dia kata rupokan para nutung kiasi. Kemudian dia berjanji inna salata tanha anil fasak wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kamu dari perbuatan munkar. Jadi ini para nutung kiasi ini dia sambayang atau kimak-kimaknya. Ya. Sampai yang kirian ini digapah, jadi sekali lagi kami ini kesana kemari, yaitu menyerukan atau memperingatkan kembali kepada sesama manusia ini, karena kalau kami membaca dan menyimak firman-firman Tuhan sangat banyak yang melanggar. Jadi sekalipun kita ini lahir dalam Islam, kalau kita tidak tahu perkara Islam, maka Allah juga tolak, Allah juga tolak. Tolak jika Allah Taala, Allah telah suci Islam, tapi ini mestinya dikasih dengan Islam. Jadi sekali lagi sangat beruntunglah orang-orang yang dimana kami masuk, karena dengan waktu seperti ini kita bisa mendapatkan peringatan-peringatan dalam agama kita ini. Boleh gagap pakainya, Dan kemudian mendengar nasihat ini adalah bukti iman. Innal mu'minuna idza dzukirullaha wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya karenanya. Jadi ini karena yang mengaku beriman ada tanda-tandanya pada diri kita. Yaitu pertama itu tadi yang kental sekali, innal mu'minuna, sesungguhnya orang yang mukmin itu jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Apakah selama hidup ini mengaku mukmin, mengaku Islam, dapat minyonin dengan tinta pula dilangir henjo disebut Allah. Apakah subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya karenanya. Mane kebetulan kumangi-mangi yang marahin laki bulan kamar di sini masih apalagi maghrib isya itu memang khusus untuk memberi bimbingan. Itu kemudian saya banyak menjumpai ciri-ciri ini belum saya lihat nampak. Mungkin saja kita sudah ada di fase di mana Nabi berpesan. Kita dengar baik-baik ini hadis ini. Artinya suatu saat nanti Islam tinggal nama. Menanya tinggal nama berarti sifat-sifat menjadikan keislaman penggawapannya tidak. Al-Quran tinggal darussa. Dia kurangan nih baca mami. Dia mau diamalkan di kehidupan sehari-hari. Agama tinggal bayangan, pacaran, ada Isra Mi'raj diupacarakan, Maulid diupacarakan, Muharram diupacarakan, musik-musik besar tapi kosong dengan jemaah. Karena ngasih lumpuh di masjid tapi kosong pada jamaah. Kemudian yang paling jahat waktu itu ulamanya Islam. Dari mereka timbul fitnah dan kepada mereka fitnah kembali. Ini semua tanda-tanda mendekatnya hari kiamat. Jadi guna kisi mak baji-baji ane hadis adalah fita, hadis kisah ini lo kiamat karena sebab ane ni asimin, akajin pengasimin, terutama yang paling jahat. Jadi kita ini sebagai ustaz, kita sebagai kata kiai, kita harus hati-hati nih. Jangan sampai kita jenengi lagi kesehatan lo kiamat kenapa apa.
Dari mereka timbul fitnah dan kepada mereka fitnah kembali. Nyegani fitnah rabut-rabut jabatan. Ya. Kama-kama para alim kita rabut-rabut mi jabatan di kantor. Rabut-rabut mi jabatan di apa? Risiko-risiko lainnya. Bahkan di masjid kita kasih besar jabatan. Ya. Besar jabatan. Jadi fitnah itu sesungguhnya harta, istri, anak adalah fitnah. Dan kemudian jabatan itu adalah fitnah paling besar. Jadi fitnah paling besar itu adalah jabatan. Makanya Nabi ketika dia mendapati umat seperti ini dan dia mengajak kembali kepada Allah, begitu banyak orang yang mengikutinya. Ini para kufar, para pemimpin-pemimpin, dia sangat ragu akan kepemimpinannya. Maka diajaklah Nabi dan ditawarkan kepada mereka, ya Muhammad, tidak usah kau dakwakan itu agama Tuhanmu, kamulah jadi raja, kamulah yang mengatur harta ini, kamulah yang mengatur juga wanita. Maka Rasulullah menjawab, sekalipun engkau meletakkan matahari di atas pundak, tangan saya jadi lambang, bulan di tangan kiri jadi lambang, maka aku tidak berhenti mendakwakan risalah Tuhanku sampai menang. Inilah kebanyakan orang-orang yang membaca sejarah, mendengar berita sejarah, terkadang dia terlibat di dalamnya ini. Itu tadi, ada rabut-rabut tonji jabatan. Nah jabatan ini ragu berarti ini apa? Harta bilalanganna. Kuna niat mau harta berarti wanita ini jadi tahta harta wanita. Ya. Jadi saudara saya berkeliling ke sana kemari ini sejak tahun 83 sampai sekarang. Ini adalah karena kerisauan dan itikat baik dari Allah. Bagaimana manusia ini paham ini hidup. Ante kamar rupa tawon ini dengan ya Allah sah. Ya. Yang paling perlu kita simati baik-baik ini pengakuan keislaman. Ya, pengakuan keislaman. Apakah keislaman kita diterima Allah? Iya. Termasuk juga salat ini. Wailul lil musallin alladziina hum an salatin sahun alladziina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Di sini Allah sangat keras mengatakan neraka wail bagi orang yang salat. Jadi tiap yang kana tahu tinina sampai tu sampai lagi nanti jadi neraka wail. Ngapain? Alladzina hum an salatin sahun. Tahu tak kalupai yang dalam sampai. Artinya tiada datang operasi dan tidak ada usaha. Jadi mana punya kurangnya pemerintah yang penting ada usaha. Meskipun nanti maintain mutawa kata kafir narapok montu lima yang tamari barambanga batu mintu iblis munau masuk dalam aliran darah. Kami menjadi aliran darah yang patut kalupang. Kalau nanti yang disadari mungkin nyatos sambayan lepat tongi jama-jamana atau nih bagi jama-jamana lepat tongi sambayan, nih bagi sambayan lepat tongi jama-jamana tidak ada khusus. Ya. Jadi masukku anda aku kada kama, tidak aku rendahkannya tapi kami ini sudah ada usaha untuk bagaimana mendapatkan salat yang benar. Ya. Ni antum may tahu pengalaman agama yang tidak ada napauang ki. Tetapi kalau kami ini disempurnakan Allah ilmunya kepada kami untuk kita dengar. Tapi mana pun dibilang ini katanya. Dan ini kesempatan emas. Jadi apa yang kami lakukan ke sana kemari ini setiap maghrib isya, sekalipun lama nanti baru saya muncul di satu tempat karena yang saya interpretkan, maghrib isya peluang emas untuk orang-orang di sekitar kami ini mendapatkan bimbingan dan tuntunan agama. Dan di tempat kami ini tidak ada
sangat mudah sekali. Kalau di sekolah punya syarat-syarat, sepatu, pakai baju ini, pakai ini. Tapi kalau di kami ini tidak ada. Ya, jadi kami perlu kita dengar bahwa kami ini kesana kemari memberikan bimbingan dan tuntunan ini dengan tanpa batas. Ya, tidak ada bedanya dengan nabi-nabi sebelumnya, para wali-wali Allah yang berjalan di atas bumi ini mengajak manusia mengesahkan Allah dan bagaimana istiqamah dan berkekalan. Jadi tidak sepintas, tapi berkekalan. Untuk apa? Untuk kehidupan berikutnya, yaitu setelah kematian atau mulai proses kematian. Jadi pada saat nanti proses kematian, disitulah kita akan mendapatkan suatu siksaan yang sangat kalau kita tidak tahu perkara hidup ini. Ya, jadi sekali lagi bahwa kedatangan kami kemana-mana ini ada merupakan satu peluang emas bagi umat ini, bagi umat manusia yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja akan menerima kita kalau hanya sekedar Tuhan itu ada. Biar juga orang tidak Islam itu mengaku ada Tuhan. Biasa di televisi itu kalau ada film-film, oh my God, ya Tuhan. Tapi sekalipun dia mengatakan ada Tuhan, tapi dia tidak tahu perkara Tuhan, akan diterima. Terima. Ya. Jadi perjalanan hidup di dunia ini, setelah Allah menciptakan kita dengan kun, maka jadilah kita. Apa awalnya? Ketika Allah masih sendiri, tidak ada yang menyembahnya, bahkan belum punya nama, kan dia pantu tahu di sehari-hari, baru nutah, ya, dia berkeinginan untuk disembah, maka muncul hubbah, cinta di dalam dirinya, ingin disembah, ingin dipuji, ingin dikenal, ingin dimesrai. Maka dia menjadikan dirinya di dalam dirinya. Ini proses kejadian alam ini. Dalam ilmu fisika itu katanya bahwa awalnya alam ini terjadinya bumi, terjadinya bintang, terjadinya bulan, terjadinya matahari. Itu adalah karena ada suatu kekuatan yang dahsyat. Ya. Dalam waktu itu dalam bahasa fisik itu ada nebula. Ya. Matungkan kanyo aparena satu tidak ubahnya mungkin seperti hari kiamat nanti. Jadi seperti itu. Maka adalah bumi bintang. Baru lama ini bumi ini baru dihuni oleh makhluk hidupnya Allah. Ya, karena sesuatu yang baru itu seperti gunung meletus itu panas, jadi terjadi pendinginan. Ya, namun alim-alim kita sangat memberikan satu ilmu yang langsung. Tapi kalau kita mau berpikir lebih lebih jauh ke belakang, jauh ke belakang. Pertama, ketika Allah ingin menjadikan makhluknya itu, dia menciptakan dulu akal. Jadi dengar baik-baik ini saudara, dia menciptakan akal untuk dimasukkan ke dalam manusia nanti, atau mungkin ke dalam makhluk hidupnya. Kemudian Allah tanya akal, siapa engkau? Dia bilang aku akal, aku Tuhanmu. Jadi akal itu sampai nawatakna. Ya. Jadi akal, jadi banyak itu orang-orang
Kakaknya tinggi titelnya, tinggi ilmunya, padahal dia itu tidak tahu akal. Iya, kesininya natudu salin juga kalau. Iya, natudu salin juga akal. Jadi akal itu sampai na otak. Akal itu kalau dalam surah Al-Baqarah dikatakan oleh Allah, orang yang berakal adalah orang yang mengingati aku ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Ya. Jadi saudara lihat ini seperti membuat masjid begini bukan akal, ya, bukan akal. Ya. Yang membuat jalannya itu bukan akal. Ya. Kalau misalnya pada saat dia membuat itu mungkin ingat Allah, untuk Allah bisa saja. Tapi tak kadang dorongan nafsu, ya. Jadi kemudian Allah menciptakan nafsu dari beba ini. Ketika diciptakan nafsu, ditanya sama Tuhan, siapa kau? Ya, dia bilang aku akal. Nakane kau inak. Jadi itu gunanya tali pakai Allah Taala. Nakane kau tahu memahami. Jadi dia disumpahkan aksalah nantarime nafsuna. Kau nakke. Ya, apa yang kita alami di lapangan ini kemana-mana, kau nakke. Itu apa? Nafsu yang menerima. Kemudian nafsu ini dibakar 1000 tahun. Kan? Ya. Nafsu ini dibakar 1000 tahun. Setelah dibakar 1000 tahun, ditanya lagi, siapa kau? Aku. Kau. Yang sudah niat tahu lewat minisare bermacam-macam masalah. Taruhlah mungkin bangga mengganti apa. Ketika diperingatkan kepada Tuhannya masih tetap tidak mau karena nafsunya, maka dibakar lagi apa? Didinginkan 1000 tahun. Jadi didinginkan 1000 tahun. Di dalam kedinginannya ditanya, siapa kau? Saya, kau. Tadi bisa garing rambusuk, garing apa, dingin bambang. Apa nih garing? Kau nak kira. Kemudian dilaporkan 1000 tahun. Dilaporkan 1000 tahun. Di dalam pelaporan 1000 tahun ditanya, siapa kau? Saya nafsu, kau Tuhanku. Jadi abang tahu rupanya nagaparinna. Dan betul-betul mengaku di Allah Ta'ala pun tunduk nafsu. Jadi situ yang kata dia berjalan dalam sartannya tambah bayar lo pamatungkan agak tambah bila kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Sehingga kebutuhan nafsu dipikir. Ya, salah untuk belajar agama kebutuhan nafsu. Tidak dirosokin nafsu. Ya, melalui misalnya berlapar-lapar. Ya, sehingga apalah nikandre. Sehingga nafsu ini semakin gede, semakin menguasai manusia. Sehingga kalau diperingatkan kepada Tuhannya, ya seperti apa yang kita saksikan saudaranya. Kemana-mana ada lagi dia mempunyai main dan bantu tawaf. Ya. Tapi ketika dia mendengar yang seperti ini, dia tidak ada tidak ada respon. Kenapa? Anne nurani ne lalu sannak bulan tanah. Tak lalu sannak minjir supaya lantanna ketambungan dapat pikir lima. Pikir jabatan, pikir harta, pikir wanita. Jadi nyontamanya supaya ketambungan ini nur kelala. Ya, nur kelala. Nah, kalau ada orang yang selama hidupnya ini itu saja dia pikir, dan setelah mendengarkan berita ini dia bertobat, mari saya akan bimbing saudara
bagaimana memupuskan, menjihad nafsu ini di dalam diri, karena tunduk di nafsu nampak nabuhi Allah Ta'ala. Dia hantu bias ketun tangan masuk Allah Ta'ala nilone na kana suruh mapamangi kau kamenak kami kau. Al insanu sirru wa ansirru, aku adalah rahasiamu dan kamu adalah rahasiaku. Ini disuruh boya ni suruh biasa ini. Mendapat tu surat tujuh kumboya. Jadi sintunya itu Allah Ta'ala disuruh boya, nah disuruh mana? Biasa ini. Bulan tujuh kulangan masih. Ya, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tal tujuh yang tumur sama sana pijak. Jadi yang masih Allah Ta'ala adalah pijak pula Allah Ta'ala, tapi melalui pengorbanan. Bulan buntu kadang-kadang kungai ko, kunai ko kadang-kadang kubulo ko, kubulo ko kadang-kadang sampai hawa nafsu aja. Makanya kalau ada orang mau berjalan ke situ, karena kita tidak bisa berbuat selain daripada perintah Allah itu sendiri, bimbingan Allah itu sendiri, baca surah At-Taubah 4. Kul in kana aba'akum kanangi Muhammad nakken do penyambulillah Muhammad kanangi una bapak-bapakmu wa abana'akum ini anak-anak atau bapak-bapak wa azwajukum bapak ini wa asiratu amwalihim ibtaratumuha barang-barangmu wa tijaratun tasala basalaha jama-jaman mukamalangkan rugi wa masakinu tarhabbalukum minallah wa rasulih, dan rumah-rumah tempat tinggal, rumah dan tempat tinggal lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad pada jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk orang fasik. Jadi kesimpulan daripada pemahaman ayat, siapa yang belum mengamalkan ayat ini, dia masih fasik. Fasik itu dekat ke neraka dan jauh dari surga. Biar dia penghafal Quran, apalagi kapan-kapan dia menghafal Quran, ini kujinam, ini ngamalkan. Kujinam kalau tahu pesantren gimana ngapel, enggak. Ya, sebenarnya kalau kita mau merenung tentang turunnya Al-Quran ini, yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sembilan orang yang mau menghafal Quran 3 tahun kabur. Kenapa? Al-Quran ini tidak serta-merta bisa diamalkan. Artinya punya prolog turun. Ya. Jadi itu Quran artinya surah apa ini? Surah amalkan. Ya. Maksudnya punya dihafal terus tanpa ada perjalanan, apalagi tidak ada perjalanan begini, tidak. Kamatoni yang kana ka otomugu nampak dipanai kibaran terus. Tidak akan bakalan sampai. Jadi saudara saya, jangan salah paham terhadap menghafal Quran. Ya. Sampai-sampai banyak orang yang memberangkatkan anaknya ke satu tempat, katanya hafal Quran di sana 3 tahun, tidak bekerja, tidak apa. Ada seorang teman sangat akrab dengan saya. Bahkan ketika saya ke Jawa, dia sangat merindukan saya di sana. Katanya ketika saya datang, ya tahu saja hari berarti kamu lagi. Irwas sorongnya kirim berat medoi solan nak kini apa? Terapokan ni anda, terapokan ni yang jawapan anda. Boleh negara setiap pekan dia akan jori. Ya, anaknya dipesantrenkan. Dan saya melihat itu kelemahan mensekolahkan anak di pesantren. Artinya ada keluhan. Jadi
karena dia ini tipenya ustadz. Saya itu siapapun kalau sudah saya anggap penting untuk dinasihati, masa nasihati. Jadi saya bilang kalau tidak salah melalui telepon, Anda di mana ini? Dia bilang saya mau ke Jawa, ke anak di pesantren. Saya bilang tidak usah kamu pesantrenkan anakmu. Anak itu amanah Allah kepada kita. Kalau kau memberikan orang lain untuk dibimbing, mungkin besar pertanyaanmu. Tapi kalau kau membimbing sendiri lantas tidak berhasil, itu sudah ada. Apa anak-anak? Nah, karena di sana banyak orang pintar, dia nguli pasal. Tidak ada orang pintar. Jadi sabar, tidak ada orang pintar itu. Kenapa? Saya terlalu mual dengan orang yang mengatakan pintar dirinya, selalu merendahkan, selalu saja mencela. Iya, apa dia bilang di HP-nya, ya di teleponnya, ya, tidak usah menelpon. Maka nanti mau telepon. Mulai saat itu sampai sekarang, saya mau komunikasi. Iya, saya mau komunikasi. Ya, jadi inilah kesalahan sekarang ini. Ada seorang alim itu, dia bukan nabi, bukan juga rasul, tetapi dia berikan namanya di dalam Al-Quran, yaitu Luqmanul Hakim. Jadi Luqmanul Hakim ini dia pernah mendidik anaknya melalui hikmah, atau ingin menyampaikan agama melalui hikmah. Kita berapa ini? Ini ada hubungan tauhid dengan hikmah. Dia mengajak anaknya berjalan di atas bumi ini dengan mengendarai himar. Himar itu kendaraan yang paling rendah di sama binatang. Kalau sekarang sepeda, sepeda. Jadi himar itu kendaraan binatang, lebih besar dari kambing, lebih kecil dari sapi. Ada itu di televisi itu. Ya. Sebagaimana sabda Nabi, kendaraan unta kendaraan raja, dengan kendaraan unta kendaraan raja, kendaraan kuda kendaraan bangsawan, kendaraan himar kendaraan orang biasa. Siapa yang rela menaiki himar termasuk orang yang tawakuf. Jadi kukias kita kenjong. Oto adalah unta, motor adalah kuda, sepeda adalah himar. Jadi itu tidak boleh pak, sepeda lagi ada sifat yang saya mau dapat. Tapi mana pun sepeda ki, tidak jadi asin dengan banget ya. Saudara saya ini yang memiliki motor, yang sampai makin mau motor, usir-usir mus sepeda. Iya, maksudnya jauh. Sama tahun sudah tunggu siko dari SMA minggu, saya anak pertama di sana, ketua OSIS pertama, ketua kelas pertama. Iya. Nah, jangan jauh ganggu. Ya hari kami nak boleh sepeda nak ikut tu. Siri-siri sepeda macam mana? Iya minta anak-anak kamu deh pak. Iya minta. Mana kalian tak kuliah apa kamera? Siri-siri sepeda timur pak. Inakera sepeda penangan lupa saraun kira-kira saraun kamar di sekolah yang makanya saraun dia saya lantai paling dia ke atasnya. Jadi semua gejolak yang saya ini adalah gejolak kesombongan saya. Kenapa? Dia tidak melewati perjalanan. Jadi ini Luqmanul Hakim dengan bapa ini, dia ingin memperkenalkan atau mengajari anaknya melalui perjalanan dan hikmah. Maka pertama dia dulu di atas, ia rorate. Japat nyemangi nak dirin dia anak asibuntul geset tahu. Nakani Luqman angapan tu lubalak kamma ikaw rate ng panak mirawa. Jadi nawa siya ni Luqmanul Hakim, anak na si Mirate, jadi ya mungkin ini mulai kira-kira sudah berumur belasan tahun.
Karena benar belasan tahun bertawaf belum menerima ilmu. Kamu tuh yang anak cukup nanti ada usaha yang muslimah. Anak pertama aku dibilangnya ini, kue lagi main balak lumpuh ada sungguh minasa. Pacini kengnya balak lumpuh. Nampak bukan anak. Erko kupambawa balak lumpuh kamannya. Nampak pun nanti anak boleh lupa tasak kutahan ku. Segala dia ya Pak. Saja wir itu menjadi. Iya, kesalahan itu saya balak lumpuh nak. Lupa. Dan anak pikir jauh. Iya, sehingga nenek tak pikir di balak lumpuh ya mami nenek pikir ibadat terlunta-lunta semua ibadat terlunta-lunta. Ya kesini begini pun dia tahu tidak dapat timbre balak lumpuh dan nama hatim asal sudah paham. Kembali ke Luqmanul Hakim, anak narate ya yang rinding. Japa dia musim tahu. Nah kadang apa tuh tolong Luqman. Nanti dua rate. Dari singkat cerita dua rate. Iya. Japa-japanya kan kalau jadi. Asibun tuh sekitar kan, ngapa tuh balakkan beri lolo kan? Dan dua rate. Nah lo jadi. Jadi ini nahu sih. Dia ada nongko kita kalah nerin. Tak kalah nerin. Kalau narin benci. Jaya sebuntu dia tahu dah masalah kana. Apa tu tolong malu mah. Nanti nanti dongkok itu. Jadi menatarankan anak. Tarangkan anak. Nah karena kamu minta tahu anak punna rupa tahu ni pilangeri. Jadi ini pendidikan tauhid kepada kitab Allah. Angapa kana jadi tahu anda anirino karena itu Quran sumpah ni paturugan saya baca-baca. Tidak apa-apa. Dia saya baca hisaput lagi. Tapi dapat tuan sangin salah tahu bilangnya. Bukan Al-Qur'an ini sebenarnya kisah mendidiknya Luqmanul Hakim ini dia berikan karena ini juga sebenarnya skenario Allah. Yang membuat demikian. Kamu minnya anak punna saat tahu ni bilangnya dia tidak bernama. Itu bagi lampu yang jangan persalahkan karena saya tahu. Iya. Saya mau bertanya dengan pasangan kita nanya aku tahu lah. Saya salah tahu. Jadi ini adalah pendidikan tauhid. Apa saya renjo batul rumah untuk tamari kita nalakan. Dia bersama teko pembaran belakang. Batuan ayo menjauh dia dari kita nalakan. Saya begini. Angapa nak kukul kamu ni makan nene. Iya, anak ni. Iya, jadi nak itu itu nak kerusapin disumpangan ini kadang terang kalau tak ada kita na, kamu tu kan stres. Kenapa? Tidak tahu namakan. Iya, banyak Al-Quran nak angkat. Matuan jelek beginian, nyesek deh kalau dasar negara yang membakar Quran apa jadi kenapa? Swiss. Larang di Islam. Karena itu ni Quran. Nak kita tidak larang. Ngapa nanti ada? Anjo karena turun dia jadi katanya dah nilanggar ki. Nyase tapi nilanggar ki. Siapa yang lebih dibuka? Jadi Al-Quran itu kalau tidak diamalkan dia sebagai benda biasa. Di mana kesakralan Al-Quran? Di mana kesakralan daripada isi Quran ini? Ketika kita mewujudkan dengan amal. Iya, apa gasin Allah punya meri masih ini maka kami ser parasang kami rilundung Pak. Singkat antara sambayang anjur nanti sambayang kupares saja sambayang jo podium. Ternyata juga di Al-Quran ini lalang Karota sekian. Apa ringannya? Raya. Anjur ini boleh kuano. Iya. Iya. Anjur ini boleh kuapa pada ku Pak Nasar. Iya.
Le bagi kodenya nya pempangiran pera. Ini menesangin silama ande kamain. Dari Islam tapi silama. Apa kira apa pera? Tapi saya waktu itu masih apa ya? Masih berpikir tentang situasi. Kapuna bulawang ini berjuang kisahnya masalah. Iya. Bayangkan jo kalau kawas bersilam. Dan selama kami ini mengajak orang kepada Allah, baru satu orang di luar Islam yang pernah membantah saya. Yang setiap waktu itu kemana-kemana membantah adalah keluarga Islam. Ini suatu saat nanti Islam tinggal nama. Suatu saat nanti kata Nabi, apa bukan suatu saat tapi dia katakan, aku tidak takut dari pemusuh Islam dari luar Islam, tapi aku takut dari pemusuh Islam dari Islam itu sendiri. Jadi saya musuh dalam selimut. Yang paling banyak kami hadapi ini. Ya, jadi saudara saya di hadapan saya ini, anak kita ini adalah termasuk tentara jundullah, tentara Allah. Maka saudara harus sifati sifatun Nabi, sikapi sikapun Nabi. Apa? Nabi itu memiliki sifat dakwah as-dakwah lil kufar, ruhama bainahum. Dia tegas terhadap kebenaran, keras terhadap kebatilan, dan berkasih sayang di antara mereka. Ya. Jadi kalau saudara bersama kami ada yang memberikan sugesti negatif, yang kau tinggalkan sebelum kau kasih nasihat kepada mereka. Dengan apa pun, ya, jangan kasih nasihat. Paling tidak takutlah kau kepada Allah. Ya. Paling tidak ya tomun tu dosanu para ayat tomun tu dosanu. Tak mau pengali dosa marahin. Tak mau pergi dosa marahin. Karena tahu Anda bagaimana Allah Taala pun tahu. Cukuplah itu dosamu saja. Ya tak mau nambah dosa. Ya. Nah, karena makhluk yang paling hina adalah orang yang menghalang-halangi penegakan kebenaran. Ya. Jadi makhluk yang paling hina itu adalah orang yang menghalang-halangi penegakan kebenaran. Jadi cukuplah dikasih dan lalu wajar bersifat. Tapi yang akan datang ini buktikan sifat itu. Buktikan sifat itu. Mudah-mudahan sudah tiba, sudah kita tidak salah karena Nabi juga itu punya prolog dakwah. 13 tahun di Mekah itu mengajak orang kepada la ilaha illallah dengan benar. Kamu dikatakan juga la ilaha illallah. Ya itu ditolong di sunnah. Ya ajar kita syahadat. Benar dia bangun sunnah di pintu tanah jampang sampai dan sebagainya, tidak taat kepada anak dan sebagainya, ayah orang tua. Kemudian la buntin bisa. La buntin bisa nampak lima syahadat dan iman. Kemudian apa? Lama hati bising. Lama hati bising dan di pasar. Jadi bintang lu di pasar. Padahal karena la ilaha illallah ia minne misoro kanan di bawah sanggin nanti tetap. Sikir lisan namanya. Sebab ia minne sikir paling afdal. Kenapa? La ilaha. Jadi la itu menggambarkan nyawa. Apa hidup? Ilah menggambarkan nafas. Ilah menggambarkan ruh. Allah menggambarkan nyawa. Batuan kana talasa hayat, nafasa, ruh, nyawa adalah satu. Saya mengambil pemahaman ini dari Bismi. Jadi Bismillah itu pemahamannya itu. Makanya kalau kita sampai pada saudara sampai pada tingkat yakin pada Bismillah itu Bismi, itu luar biasa itu. Makanya saudara pelatihan kami ini memang tidak tanggung-tanggung. Maghrib Isya habis itu terkadang baca lagi kitab. Jadi kalau memang orang
tidak fokus untuk akhirat, dia tidak akan bisa. Benda niat tahu tiai kalasana untuk akhirat, tidak kan ya. Tapi nusas kan binawang ka. Nak itu na jaya untuk jamu tidak na mampu binawang. Kali ini misalnya niat tahu apilang iru ringan acara iru tindakan niat nasing masuk. Tapi kalau apa yang saudara kedatangan di tempat ini, Anda saudara mengatakan ibadah sebagaimana salah diperintahkan, Anda akan mulai. Ya. Nah, makanya saya tuh selalu menyampaikan bahwa karena sekarang ini itu tadi aneh umat itu mendengar ya sekedar. Dia tidak katakan ibadah. Tena juga nak kena dosa pun niat tahu lah diceritakan begini kamera ni boga dosa. Tena lagi. Iya. Sangga pun apa baru balik mana pun yang dia nganga sangga titis siapa orke sangga titis 92. Nah itu dia anggap ibadah. Itu ibadahnya setan, ibadahnya nafsu. Ya. Suara. Ini satu ibadah, sakra ibadah. Yang memperingatkan kita kepada Tuhan. Kemudian sarah-sarah kesan juga kebutuhan nafsu. Ya. Jadi saya kembali kepada penekanannya terhadap Luqmanul Hakim. Jadi itu dia dari hikmah. Pertama, dia mengajari anaknya tiako sambaran pilang meri baca ini kitab Allah Ta'ala. Saudara juga saya pesankan. Dia mau sambaran baca, ia menjauh kitab Allah Ta'ala baca nampak buat tuangi. Bina parenta gaukan ini, amalkan nampak pun tawa. Guna larangan tinggalkan nampak pun tawa. Buat ruang tu pengamalan ilmuwan. Sudah kau mengamalkan ilmu dan sudah kau sampaikan. Guna tenes senungat saya baca, ikuti saja majelis kami. Matan disambaran Nabi tak. Nabi sendiri tak mau baca, tapi diberi wahyu kepada mereka. Disampaikanlah Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Dia hafal. Bukan tak kadang. Setiap ada wahyu turun itu ditulis. Ditulis di tulang, ditulis di daun kurma, ditulis di pelapa kurma, ditulis di kulit binatang, itu dikumpul. Jadi pada zaman Nabi itu Al-Quran itu belum dimashafkan. Nanti pada zaman Umar baru dibentuk satu panitia untuk mengumpulkan ini Al-Quran lalu ditulis seperti ini. Tetapi pada penulisan Al-Quran pertama itu dia tidak memakai apa istilahnya ini baris harakat apa? Tidak, huruf saja. Kamaton dia lontar hari gua. Tidak nak pakai baris. Jadi guna pajak guru, kemudian kan panjagur, pare. Ya, jadi pandai-pandai tetapi pemaknaan Al-Quran pada waktu itu, orang paham. Makanya ada seorang ustadz yang pernah menyindir kami karena kesombongannya dalam bahasa Arab. Cara dikit bahasa Arab, nah sindirkan. Nah karena bagaimana kita paham agama kalau kita tidak tahu bahasa Arab? Cukuplah dia punya sindiran ini akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Nah tudungan sing tahu tinanya siapa bahasa Arab tidak nama agama, termasuk pasambayang apa dan sebagainya. Karena kesombongannya terhadap bahasa Arab. Saudara sindir kadang-kadang. Tengok mata batin lemah agama pun tidak ngasih bahasa Arab. Berarti juga tahu nak ngasih menyemai kabu sutawa. Itu tidak punya salah menyemai pasama. Atau tidak ngasih bahasa Arab pun gua. Makanya saya bilang ini orang ini dia belum baca hadis-hadis Nabi banyak ini. Ada pesan Nabi, sampaikan agama sesuai bahasa kaum. Itu di kota Mangkasar, dia antu di kana mesti Arab laukan sentral dekat tu banyak sampai
na Jumat nama ke bahasa Arab. Hanya hubaya bahasa Arab ki. Nampak saya pabeca Arab bilangnya di sini apa tahu? Tapi saya kalah. Pertama di nawa-nawa. Iya, erginya tambah bisa ironikan. Akan ngasih jo, jo nganuan jo supaya dibagi kesinggungan jo, sutra pembatas. Nanti masih yang saya sutra ini mau tembok. Iya, iya. Ini hari balik ini uangnya putra yang baru mau berpikir. Itu terbayang itu keriaan orang itu. Ria, kini karena dia tunas yang padahal salah paham. Ada ngasih yang celana jingkrat kah? Iya, dia celana barocia, antu celana barocia, celana dalam, pantalana lipat, pantalana pula juga boleh. Karena pakai selagi Nabi itu adalah pakai sarung. Iya, dia minta libat tobat tertipu 5 tangku. Anjor rata-rata anjor Ustadz Batur di luar negeri, amaki saduarat nau sigada baju. Ini balasan. Tapi saya sudah lama pakai sarung itu, bila apa dengan talu, mencung bulo, eja, pokoknya kita. Tapi setelah saya memakai itu, ada sesuatu yang saya rasakan kalau saya salah. Tambar di kanan, tambar. Apa dena tambar ini pakai sepun? Iya, tambar itu saya punya salah. Iya, kadang gagang tidak mikir lagi. Tambar. Saya cari apa ini? Nah, maka saya mau ngambil kesimpulan, mungkin saya pakai sarung kembali. Iya. Kamu tuh menjauh di karena ini dakwah. Kami pernah ke Jawa. Berapa hari itu pulang itu nurnya itu sampai 1 bulan itu. Hanya karena nur dakwah. Puna mana kau naik, aku ini ceritai. Pangka, tidak pangka, titel. Pokoknya ini karena nur dakwah rena. Orang kaya, jangan tetap pun itu kalau banyak tem dengan ini sikit tidak boleh nanti nasari pangkat. Jadi nur, apa nih? Pernah mengadakan perjalanan hanya 1 minggu nurnya. Gue sih, apa nih? Nah, hilang kayak kekuatan. Ternyata anda pernah hanya balik motor Vespa kama buntet pintar mungkin itu dalam baru ternyata anda pernah pakai ini kiri ya kan? Kok? Jadi saudara saya yang lewat kisah-kisah kami ini saudara cari dalam dirimu itu akan terjadi juga. Ya, jadi tiap lalu bukan yang main dia ilalang. Jadi itu makanya saya jual baru saya sepeda. Ketika saya naik sepeda itu dakwah itu seperti saya ini pemimpin bumi. Inakim ini pemimpin lin wallahu akbar. Iya, belajar pertengahan aku tahu ya Allah. Nanti lama-lama baru saya doa ya Allah kasih saya motor lebih cepat. Tapi jangan yang diurus dirinya. Dan tidak ada waktu untuk mengumpulkan uang untuk itu. Itu dia. Lama lagi prosesnya di situ. Bagaimana memasuki seping dalam kondisi motor tidak ada dirinya. Jadi saudara saya, kesimpulannya lewat kami ini bagaimana mengenal jati diri ini tidak segampang yang apa orang katakan. Tapi itu semua sifat-sifat kita pertanyakan dalam diri kita sendiri, kenapa begini, dan minta kepada Tuhan. Tapi kalau petunjuk kita tunggu di hadapan Allah, di sisi Allah, korban yang menentukan. Datangnya petunjuk kepada kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hanyalah orang yang sungguh-sungguh di jalanku yang saya beri petunjuk. Surah At-Taubah 4, itu aja. Pokoknya baca baik-baik surah At-Taubah 4. Kalau saudara tidak membaca, suruh baca sama anak. Kalau misalnya bapak tidak tahu membaca Quran, lalu disuruh bacakan sama anaknya, itu mungkin lebih afdal.
lebih afdal dibanding orang yang lancar tetapi ada rasa riak dan sombong. Karena biasa itu apakah tahu tua ya, tahu tua lah. Merasa siri-siri gitu, merasa enggak gitu. Nah, anak-anak lah baca Quran. Baca Quran atau kalau mengani. Nah, itu juga dikeluarkan. Sama saudara ini dalam hal teguran. Saya belum memberikan perintah kepada saudara, belum memberikan teguran. Kenapa? Saya lihat nafsu masih aneh. Karena sebenarnya terjadinya proses dalam diri seorang yang dibimbing itu tergantung dari ketaatan. Sami'na wa ta'na. Apa yang didengar, apa yang diperintahkan taat. Kalau tidak, makanya terkadang kami itu tidak terkadang memberikan suatu perintah. Karena kalau saudara saya perintahkan begini, kalau tidak, apalagi melanggar, sudah. Ya, tertunda itu hidayah. Sama seorang, saya bilang itu dulu motormu kau pakai, jangan kau macam-macam, jangan kau tiba-tiba dia memakai motor yang lebih bagus, baru nana cicing jirina apa? Alasannya lah karena selana pun memakai di majelis ka ni digandeng. Karena kena. Ya. Jadi saudara saya kau harus belajar yang akan datang 8 ditegur. Karena terkadang itu nafsu lalu kulang ingat mangga kulang kita lepakan. Itu cuma dikeluarkan semua. Ya. Kulle mako kama tuntan tara dari kaangku akulle ko sala napi japula tala di cepat. Ya. Tengah menyatakan tara dari kana na pulatina. Pokoknya disuruh sotjang mendaki. Turun di go. Iya. Kan ini jadi tolong saudara saya sampai kami lebih dahulu. Jangan-jangan kami tegur, apalagi itu tahu sih itu siri-siri ini tegur dengan sejaya. Artinya tahu itu nikahan je. Nikahan. Ada anak tujuan. Iya. Tak usah. Jangan itu semua itu dianu. Semua harus dipelajari dalam diri supaya nafsu ini tidak bercokol dalam diri kita. Bagaimana memfokuskan nafsu? Jadi sekali lagi bahwa kalau seandainya ada orang di zaman ini mau bertobat, marilah ikuti kami. Kami akan membimbing saudara untuk membersihkan jiwa dari kotoran masa lalu, dosa mata, hebat laluannya kipacini kelima tanta. Itu tugas saat nama taya, bisa repacini untuk baca kitab, ambaca dikurangan. Nah, pirantama ki ampake, nanti nak pakai istighfar. Anetonia digunakan di pilangeri baca Quran sigan nasihat. Pirantama dipakai pilangeri ti ajinjo. Limayan dipakai ansaya ni anak kuka, menyapu kepala anak kuka. Memegang pedang itu membela kebenaran agama Allah. Yang ini limayan dipakai si jago. Banyak dapat dah. Ane bangkia dipakai jap komes sampai beraja mesti kamu hadir ilmu majlis ilmu kapan ya? Iya. Jadi ini lepas laluan. Yang itu ni tawal luan akan balap pambatin karena